selamat malam sahabat keluarga. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa hari Kamis kita ketemu lagi di Bicara. Bincang ceria, relevan, asyik bareng sama Family First Indonesia. Dan pada malam hari ini aku Alen akan ngajakin kalian ngobrol bareng tentang satu topik yang penting banget, tapi sering banget disepelekan. Itu menjadi kayak prioritas nomor sekian gitu ya, seakan-akan ini tuh nggak penting, padahal penting banget. Karena kalau ini tidak dapat kita lakukan, ini bakalan berpengaruh juga dalam kehidupan kita, bahkan juga sama masa depan kita semua. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol tentang masih dengan tema kemerdekaan. Di hari Kamis terakhir di bulan Agustus kita mau ngomongin kemerdekaan, tentang kemerdekaan terhadap diri kita sendiri, yaitu merdeka menjadi diri sendiri. Merdeka! Ya, kita mau ngomongin merdeka menjadi diri sendiri. Sering banget nih kaula muda terutama nih kayaknya paling familiar dengan kata insecure ya. Banyak banget yang ngerasa insecure, yang merasa gak aman, gak nyaman dengan segala apa yang ada di dalam dirinya. Dari penampilan itu misalnya apa? Dari muka, selain muka dari bentuk tubuh gitu kan. Terus penampilan berikutnya dari pakaian ya, misalnya memakai pakaian seperti apa, terus merek apa gitu ya. Ada juga yang insecure, merasa nggak aman, merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan kapasitas dirinya. Misalnya ada orang yang memang bakatnya itu ya, minat dan bakatnya itu di dunia seni gitu kan, tapi merasa insecure di sekolah atau di kampus karena tidak merasa unggul di dalam bidang akademik lainnya gitu ya, misalnya dalam bidang MIPA atau bidang-bidang lainnya gitu ya. Nah, ada banyak hal yang mungkin membuat kita ngerasa insecure, bahkan juga membuat diri kita meragukan diri kita sendiri. Mampu nggak ya? Gue bisa nggak ya mencapai masa depan seperti itu gitu ya. Bahkan untuk melangkah ke jenjang dalam suatu hubungan gitu ya, ngerasa kayaknya nggak mungkin deh dia bakalan suka sama gue, kayaknya nggak mungkin, kayaknya cinta gue bakalan bertepuk sebelah tangan deh karena gue tuh begini banget gitu. Nah, sahabat keluarga, kita bakal ngomongin tentang menjadi diri sendiri, merdeka menjadi diri sendiri. Jadi bagi kalian semua yang mungkin pernah mengalami hal ini, merasa dirinya terjajah gitu ya, merasa diri terjajah, tidak mampu atau tidak yakin untuk menjadi diri sendiri, yuk gabungan sama kita di sini nih ya. Nih hari ini ada Pak Andy yang bakalan ngobrol bareng dengan aku. Atau juga bagi kalian yang ternyata sudah berhasil melalui fase tersebut, fase insecure itu, kalian juga boleh gabung. Kalian bisa cerita tentang apa yang pernah kalian alami dan atau mungkin sedang dialami, dan sharing dengan sahabat keluarga lainnya. Ini Pak Andy udah hadir. Sebentar, kita undang dulu ya. Tapi bisa juga kalau misal kalian yakin, kalian bisa tampil juga di layar, bisa live bareng aku sama Pak Andy. Atau kalau merasa sibuk, bisa juga komen aja di bawah, nanti bisa kita bacain. Pak Andy, sebelum kita ngebahas topik kita, ternyata dari tadi DM banyak banget di IG-nya FFI nih ya, Family First. Banyak yang nanyain tentang voice over challenge kita. Tadi udah sebagian udah aku jawabin. Jadi numpang ya, aku mau kasih tahu sama sahabat keluarga semua yang ada di sini, yang mungkin dari tadi udah udah ngechat tapi baru bales, baru DM-nya baru aku bales. Jadi ya, Family First Indonesia memang akan mengadakan voice over challenge. Itu nanti akan segera diposting. Tadi kemarin sudah diposting, tapi karena ada yang harus direvisi, jadi kami take down dulu. Akan segera di repost. Jadi gak usah khawatir, acaranya tetap ada, hadiahnya tetap ada. Jadi yang kemarin udah sempat ngintip-ngintip, boleh latihan duluan ya. Nanti juga akan kita post contoh videonya supaya gak ada pertanyaan lainnya. Oke Pak Andi, kita mau ngomongin tentang topik kita pada malam hari ini, kemerdekaan ya. Di Kamis terakhir bulan Agustus kita mau ngebahas tentang satu kemerdekaan yang sering kali tidak kita ingat. Kemerdekaan menjadi diri sendiri, merdeka menjadi diri sendiri. Untuk mengawali deh Pak, aku mau nanya dong Pak Andi, pernah nggak sih merasa tidak merdeka menjadi diri sendiri? Pernah, ada masa-masanya ngalamin kayak gitu. Kalau aku mungkin istilahnya gini,
akhirnya aku menjadi orang yang pakai topeng. Kan ketika kita nggak Hmm. bisa merdeka menjadi diri sendiri, kita mengusahakan berbagai cara, termasuk di dalamnya adalah kita pakai topeng supaya bisa dapetin penerimaan dari orang, supaya orang punya image yang jauh lebih baik tentang kita gitu. Padahal sejatinya kita sedang menutupi sesuatu gitu. Dan itu mungkin tidak selalu terjadi setiap waktu ya. Maksudnya nggak 24 jam aku pakai topeng terus gitu. Biasanya kalau bersama-sama dengan orang yang dekat yang memang udah kenal kita siapa, kita akan lebih merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri. Tetapi ketika berada di lingkungan tertentu, akhirnya kayak otomatis kita pakai topeng tuh. Kayak tuh topeng tuh nggak perlu dipanggil, udah langsung berat gitu. Dia sudah langsung berubah menjadi Otomatis. seperti, iya, berubah menjadi seperti apa yang mereka inginkan, atau mungkin berubah menjadi seperti apa yang ideal yang kita harapkan, yang kita pikir itu yang mungkin mereka mau. Pernah banget ada masa-masanya seperti itu. Bahkan sampai sekarang ada saatnya tidak bisa menjadi diri sendiri, tetap pakai topeng. Sampai sekarang bahkan itu menjadi sebuah proses yang terus terjadi sih kalau aku melihatnya kayak gitu. Berarti bisa dibilang gini ya, eh, ini adalah suatu hal yang sangat lumrah terjadi pada manusia gitu ya. Bukan cuma ngomongin tentang usia, ya. Jadi jangan dibilang, aduh paling anak-anak SMP yang masih labil gitu kan, yang pada mengalami pencarian jati diri memakai topeng yang berbeda-beda. Belum tentu sahabat keluarga, ternyata dalam proses tersebut kita banyak sekali berulang kali gitu ya, berulang kali memasang dan melepaskan topeng yang menutupi diri kita apa sih seasli aslinya. Kalau aku kayak pernah inget gini, ada masa ketika aku tuh berusaha untuk diterima gitu kan, diterima Hmm. pada satu, kalau dulu waktu masih SMA itu kan ada geng-gengan juga ya, nggak tahu deh kalau sekarang, kita udah tua sih Pak Endi. Jadi kalau dulu tuh geng tuh juga berdasarkan ini nih, berdasarkan tren tertentu gitu ya. Dulu zamannya ada apa dengan cinta tuh kan filmnya. Jadi apa namanya, handphonenya, gayanya gitu kan, dari seragam segala macem gitu ya. Nah, jadi kalau mau diterima situ tuh harus segaya itu, segaul itu gitu loh. Jadi maksain diri gitu kan, maksain orang tua untuk memenuhi keinginan kita gitu ya. Yang membuat diri kita tuh merasa nggak ada habisnya tuh untuk apa namanya, upgrade lagi barang-barang untuk menyesuaikan diri. Nah, tapi yang mau aku garis bawahi gini, pengen di, terkadang kan Hmm. ada orang yang memang misalnya nih ya, kalau di perempuan ada orang yang memang dandan gitu ya, make up itu untuk istilahnya apa ya, to express bukan to impress gitu ya. Kan ada orang yang emang dandan tuh kayak untuk impress, untuk bikin orang tuh terkagum-kagum sama dia. Tapi ada orang yang dandan itu kayak ya to express gitu. For example kayak kemarin itu aku kan kalau ke kantor pakai masker gitu ya, tapi tetap make upan gitu. Terus ada temen tanya gini, Len lo ngapain sih dandan, toh muka lo juga ketutup kok sama masker gitu kan. Padahal sebenarnya bukan karena, ya kalau misalnya ketutup pun it's okay. Ini kan cuma ekspres yang membuat diri kita tuh senang gitu ya. Nah kalau menurut Pendi sendiri nih Pak, tentang yang tadi kita bahas ya, bahwa ada, kita nggak tahu bahwa itu kayak menjadi suatu kebutuhan ketika Pak Endi harus melepas dan memasang topeng berulang kali, atau misalnya aku harus berulang kali belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan aku saat SMA. Nah, sebenarnya apa sih penyebab penyebab orang merasa perlu untuk berpura-pura menjadi terjajah, tidak merdeka menjadi diri sendiri? Iya, kalau ngomongin penyebab ya pasti banyak ya faktornya ya. Ya mungkin kalau dibagi menjadi dua dua faktor besar tuh pasti selalu faktor internal sama faktor eksternal ya. Kalau internal itu berarti kan ngomongin tentang diri kita. Kadang kita tuh melewati banyak peristiwa di dalam hidup kita yang akhirnya membentuk kita menjadi seperti apa kita sekarang ini gitu. Termasuk mungkin pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah kita alami di dalam hidup kita itu tuh bisa aja menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang insecure, yang akhirnya nggak bisa merdeka gitu. Atau sisi yang lain mungkin kita memang punya temperamen yang memang cenderung misalnya kayak peragu, mudah cemas, dan lain sebagainya. Nah itu tuh biasanya akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita tidak terlalu percaya sama diri kita sendiri gitu. Tapi sisi yang lain kita nggak boleh lupakan bahwa ada faktor eksternal, misalnya lingkungan sosial kita, support system kita,
orang-orang yang terdekat dengan kita, berada di mana kita bergaul dan lain sebagainya, itu tuh juga akan mempengaruhi apakah kita akan cukup menjadi pribadi yang merdeka atau enggak. Misalnya kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang terlalu banyak tuntutan, ya misalnya harus begini, mulai dari manner, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara ngomong, makan aja diatur. Nah itu kan akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Bahkan aku pernah tuh ada momen-momen tertentu, misalnya ketika lagi ngumpul dengan beberapa orang, kalau ada orang tertentu yang ketawanya terbahak-bahak gitu ya, itu udah langsung kayak dipelototin gitu, seolah-olah itu adalah sesuatu hal yang salah. Bener nggak? Akhirnya kan kayak ketawa pun jadi ditahan-tahan, tapi dia tidak menjadi diri dia sendiri gitu. Jadi nah, faktor-faktor itulah yang akhirnya bisa saja membentuk orang menjadi orang yang tidak bisa merdeka gitu. Tapi kan masalahnya adalah kita nggak bisa mengignore itu, kita nggak bisa kayak mengabaikan hal-hal itu. Jadi kalau aku ngelihatnya ada satu momen di mana kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri, tetapi ada momen di mana kita mungkin tidak merdeka, tetapi bukan terjajah, tetapi lebih kepada kita belajar untuk beradaptasi. Kita lebih belajar untuk mencoba menyeimbangkan diri kita dengan lingkungan kita, karena kita nggak bisa paksa mereka untuk terima kita apa adanya juga kan. Sisi yang lain kita juga belajar untuk memahami mereka dengan segala budaya, dengan segala kebiasaan yang mereka punya, kayak gitu. Ini kalau yang sekarang ini nih lagi banyak dijadikan contoh ya, dijadikan teladan tuh kisahnya Marsyanda. Nih sahabat Hmm. keluarga juga ngikutin atau enggak nih ya? Ini juga jadi apa nih namanya? Jadi reminder buat banyak manusia Indonesia ya yang seringkali tuh bahkan ya ampun banyak banget selebritis di Instagram mereka tuh kayak dibully gitu dengan penampilannya, dengan badannya yang semakin membesar dan lain-lain gitu ya. Tapi di situ ternyata Marsyanda berhasil tuh untuk apa tuh namanya melawan gitu ya, melawan dalam arti melawan rasa keterjajahannya itu ya, berusaha untuk yang penting gue sehat secara mental, itu aja udah paling penting. Nah, Pak Endi kalau bisa dibilang tuh sebenarnya tanda-tanda orang yang belum merdeka menjadi diri sendiri itu seperti apa sih tanda-tandanya? Yang paling Oh, common. yang paling common, yang pertama adalah pasti kita ngomongin soal insecure. Dia pasti akan menjadi orang yang sangat-sangat insecure. Dan nanti bentuknya bakal seperti apa bisa macam-macam ya. Insecure itu kan bisa berarti misalnya dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Jadi kayak minder. Nah, minder itu bisa ditunjukkan dengan dia sering membandingkan diri dia dengan orang lain. Selalu kayak ngelihat segala sesuatu yang ada di dalam dirinya tuh kurang. Ya, entah itu secara fisik, entah itu secara kemampuan. Dia merasa bahwa selalu dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Tapi sisi yang lain bisa juga kemudian dia menjadi orang yang sangat defensif gitu. Akhirnya kayak cenderung sensitif terhadap kritik dan lain sebagainya. Jadi kayak ketika menghadapi kritik tuh dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa membangun dia, tapi selalu melihat itu sebagai sesuatu yang menyerang dia. Itu kan berarti dia tidak menjadi pribadi yang merdeka ya. Misalnya zaman sekarang nih banyak kita tahu istilah head comment misalnya. Nah, orang-orang yang insecure, orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya dengan cukup baik dan tidak merdeka, baru baca 1-2 kalimat dari head comment aja, pasti itu bisa merasa membuat hidupnya tuh berantakan. Padahal dia realize bahwa head comment itu tidak berbicara tentang apa adanya diri dia, karena orang yang kasih head comment misalnya anonim, gak jelas siapa, fake account misalnya, nggak kenal kita siapa, yang cuman ngelihat kita dalam satu satu apa postingan tertentu saja dan kemudian kita dinilai bla 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 dan lain sebagainya. Tapi sisi yang lain bisa juga orang yang insecure dengan dirinya justru menjadi orang yang kayak mengupayakan sesuatu untuk kayak pamer, ngerti nggak? Nunjukin sesuatu gitu loh, entah dia pakai sesuatu yang luar biasa, entah dia posting apa dan lain sebagainya, tujuannya apa? Untuk dapetin penerimaan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, apapun itu berujung kepada sebuah tujuan supaya dia dapat penerimaan. Nah, ciri-ciri orang yang insecure sama dirinya atau nggak merdeka ya pasti yang dikejar adalah penerimaan, penerimaan dari orang lain, pengakuan. Betul, pengakuan dari orang lain gitu sih. Nah, ini penting nih sahabat keluarga bahwa bicara tentang feeling insecure ya, merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan diri sendiri itu tuh seringkali itu sebenarnya memang tadi dibilang ya ada dua faktor, dari faktor internal tuh bisa karena apa ya, misalnya kayak trauma di masa lalu atau mungkin juga apa ya, memang ada orang yang memang dari lahirnya dia punya karakteristik
kepribadian yang memang berbeda dengan orang lain gitu kan, yang memang apa sih namanya, jadinya agak sulit untuk beradaptasi tadi kalau kata istilahnya Pak Endi gitu. Tapi ada juga faktor eksternal yang tuntutan-tuntutan di sekitar kita gitu yang memaksa kita untuk beradaptasi gitu. Kalau misalnya nggak nyaman ya sebenarnya sih as simple as ya udah, kalau nggak nyaman ya keluar dari tempat itu gitu ya. Tapi kan nggak bisa dong, masa setiap nggak nyaman terus harus keluar dari suatu situasi gitu kan, itu kan namanya tidak membuat diri kita juga menjadi seseorang yang bertumbuh. Nah Pak Endi, kalau misalnya dibilang tentang tadi ciri orang yang belum merdeka secara merdeka dengan dirinya sendiri, nah kalau yang sudah merdeka seperti apa? Kalau yang sudah merdeka yang pasti adalah dia bisa menerima dirinya apa adanya, menerima dirinya dengan baik. Dia melihat bahwa dirinya itu berharga, jadi kayak head comment, kemudian pencapaian orang lain tidak akan terlalu mengganggu dia. Dia tidak akan melihat identitas bahkan nilai dirinya itu berdasarkan apa yang orang lain harapkan atau bahkan mungkin perbandingkan gitu. Jadi dia pasti nggak akan pernah ngebandingin dirinya sama orang lain. Kemudian tipe orang yang merdeka sama dirinya itu juga akan menjadi orang yang mudah bersyukur, bener nggak? Kan kita realize bahwa kita tuh nggak selalu punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kalau dia merdeka dengan dirinya sendiri, dia akan selalu menjadi orang yang belajar bersyukur apapun keadaan dirinya. Nggak mudah mengeluh untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting gitu ya. Misalnya ketika dia lihat orang lain, misalnya contoh lah kita ngomongin soal media sosial, si A followersnya begitu banyak, sementara dia mungkin followersnya nggak begitu banyak. Tapi kan followers yang banyak itu nggak menentukan seberapa dia diterima oleh orang lain sebenarnya, karena banyak juga Jadi beli followers ya kan? atau dia beli followers, atau sisi yang lain mungkin followers dia juga nggak mengenal dia, tapi followers kita yang sedikit misalnya adalah orang-orang yang sangat mengenal kita siapa dan mereka support kita tuh dengan sebuah ketulusan. Terus orang yang merdeka tuh pasti dia nggak akan pernah menyiksa dirinya sendiri, dalam pengertian gini, dia nggak akan pernah jahat sama dirinya sendiri, dia nggak akan pernah menyalahkan diri, dia nggak akan pernah menganggap bahwa dirinya tuh nggak berguna, dia nggak akan pernah menganggap bahwa nilainya tuh begitu rendah dan lain sebagainya. Karena dia udah merdeka, dia tahu bahwa dia begitu berharga. Dan yang pasti orang yang merdeka, sudah merdeka dirinya sendiri itu tidak akan berusaha menyenangkan semua orang. Karena dia tahu bahwa dia nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Dia akan belajar untuk giving the best, tapi tujuannya bukan untuk dapatin pengakuan dan penerimaan dari orang lain gitu. Nah, kalau bisa dibilang tadi kan nih kita bicara bahwa kehidupan itu kan terus berlangsung ya. Ada banyak peristiwa yang apa nih namanya menjadi teman seperjalanan kita gitu kan. Nah, dari perjalanan kita misalnya selama 33 tahun deh nih aku hidup. Ada kalanya mungkin aku ngerasa diri aku kayak merdeka gitu kan. Aku bisa menerima diri aku nih dengan segala keunikan ya, kelebihan ataupun kekurangan gitu. Tapi ada kalanya ketika satu peristiwa lainnya terjadi pada setelah aku merasa merdeka, dan itu membuat aku merasa jadi nggak merdeka lagi Pak. Jadi kayak ngerasa ada ganjelan lagi nih, kayaknya gue harus ngapain lagi nih gitu. Mungkin gak sih Pak orang yang sudah merasa merdeka terus akhirnya jatuh dan merasa terjajah lagi Pak? Mungkin, karena itulah uniknya kehidupan kita ya. Maksudnya gini, hidup kita kan nggak stuck cuma di satu fase tertentu. Ada fase-fase yang lain dan setiap fase itu punya tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kita insecure ketika kita punya teman-teman geng yang tadi Alan cerita waktu SMA. Kudu sama-sama seperti mereka pakai handphone lain dan sama misalnya. Masuk dunia kerja, kita punya tantangan lagi yang berbeda yang mungkin bukan cuma berbicara masalah penampilan, tapi kinerja misalnya. Ketika ngelihat ada teman kita yang pencapaian karirnya tuh luar biasa, cepat banget rasanya gitu ya dipromosiin, tapi kita tetap stuck di posisi yang sama. Meningkat lagi ketika ngomongin soal pernikahan. Lihat teman kita udah married, kita belum married. Terus masuk ke kehidupan pernikahan, diperhadapkan dengan banyak hal-hal baru. Bisa insecure lagi ngelihat orang, gila tuh orang bisa ya jadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Kok bisa dengan begitu mudah menghandle semuanya, jualan pula ya kan? Udah punya bisnis, kerja, iya, Alan banget. Nah, misalnya kan, mungkin ada beberapa orang yang insecure nih lihat Alan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang Alan alami, misalnya ketika ada masa-masa tertentu, Alan merasa bahwa, kok gue gini amat ya, kok gue gampang mengeluh banget ya dengan segala tantangan yang gue hadapi. Naik turun itu pasti ada sih, tetapi kalau aku ngelihatnya bahwa ketika kita sudah mulai merdeka dari menjadi diri sendiri, akhirnya tantangan-tantangan itu tidak akan mungkin membawa kita ke fase terendah di dalam kehidupan kita. Karena kita udah punya fondasi yang cukup kuat. Yang akhirnya akan menolong kita untuk
survive di tengah-tengah tantangan yang ada, paling tidak kita udah menemukan nih jalan keluarnya tuh kudu seperti apa menghadapi situasi itu. Yang kedua, kalau kita udah merdeka dengan diri sendiri, akan lebih mudah bagi kita berdamai dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dari awal nggak merdeka, dari awal udah insecure, dari awal udah merasa bahwa selalu harus pakai topeng, dia akan semakin berat menghadapi fase-fase di dalam kehidupannya. Kalau aku ngelihatnya kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang kalau orang yang sudah merdeka itu sangat mungkin jatuh lagi. Tapi ketika kejatuhan yang berikutnya, dia sudah mengerti tuh, dia sudah belajar tuh apa yang harus dilakukan gitu kan. Kayak misalnya mencari pertolongan. Mencari pertolongan tuh dalam arti apa? Mencari pertolongan kepada konselor ataupun mencari pertolongan pada kerabat terdekat gitu kan. Nah ini penting nih sahabat keluarga, karena sering banget kita udah ngerasa insecure terus nggak mau cari pertolongan juga, nggak berusaha mencari pertolongan buat diri kita sendiri. Nah ini akhirnya membuat diri kita nggak pernah, yang tadi kata Pendi ya, akhirnya selalu merasa insecure dari awal bahkan sampai pada akhir setiap perjalanan kita. Nah Pendi, kalau misalnya ngomongin tentang menjadi pahlawan buat diri kita sendiri nih ya, gimana ya caranya kalau selain dibilang mencari pertolongan, tetapi ada juga hal-hal yang memang orang tuh butuh mikir jutaan kali untuk bisa benar-benar mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Nah, ketika kita belum sampai pada fase itu gitu ya, belum bisa berbagi dengan orang lain tentang keresahan kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri? Ya, yang pasti memang langkah pertama itu kita kudu kenal diri kita. Itu penting banget. Siapa lagi yang akan mengenal diri kita dengan baik kalau bukan dimulai dari diri kita. Walaupun memang secara teori ya, kita tahu bahwa ada part di dalam hidup kita yang mungkin kita aware, kita tahu, orang lain nggak tahu. Kita nggak tahu, Hmm. tapi orang lain bisa melihat itu gitu. Tapi yang paling penting pertama adalah kita kenal diri kita dulu sendiri nih. Kenal itu bukan cuma sekedar tahu, oh aku punya kelebihan dan kelemahan ini, tetapi juga harus sampai kepada tahap di mana kita belajar menerima diri kita. Nah, proses menerima diri ini kan juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Pasti kudu ngelewatin berbagai tahap demi tahap. Apalagi kalau kita pernah ngelewatin masa-masa yang nggak mudah di dalam hidup gitu kan. Menyalahkan keadaan, nyalahin diri sendiri. Nah, kudu menerima diri kita sendiri dulu. Kemudian setelah itu kalau kita sudah menerima diri, kita mulai belajar melihat nih potensi-potensi apa yang kudu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang penting sih. Menurutku kayak merdeka dari diri sendiri itu nggak mungkin bisa terjadi secara natural. Itu tuh kayak butuh upaya di dalam kehidupan kita. Butuh upaya, butuh kemauan mau memperbaiki diri, butuh kemauan untuk mau menjadi pahlawan buat diri kita sendiri gitu. Dan ketika sampai kepada satu titik di mana kita membutuhkan pertolongan orang lain, carilah support system yang memang bisa memberikan masukan yang baik kepada kita, yang bukan cuma sekedar memberikan penilaian untuk menjudge kita atau menyudutkan kita, tetapi juga memberikan kepada kita kayak masukan-masukan yang baik untuk bisa membangun kehidupan kita. Nah, cuma memang perlu hati-hatinya kayak gini, jangan sampai kemudian kita salah memahami bahwa menjadi pribadi yang merdeka itu berbeda dengan narsis. Bener gak sih kita seringkali mendengar istilah narsis? Kan ada orang yang bilang kayak gini, oh lu merasa sudah merdeka diri sendiri, oh narsis banget dan lain sebagainya. Padahal ternyata itu dua hal yang berbeda loh. Dan ternyata memang mungkin seolah-olah bisa kayak kelihatan kok mirip banget nih antara narsistik sama percaya sama diri sendiri. Nah perbedaannya tuh, iya sama confident. Perbedaannya tuh pasti ada beberapa hal yang menunjukkan perbedaan. Contohnya misalnya, kalau orang yang sudah memiliki kepercayaan diri atau merdeka secara pribadi, dia tuh akan memiliki pola pikir tuh yang dia melihat dirinya tuh cukup gitu. Dia akan melihat dirinya tuh cukup. Tapi kalau orang yang narsistik, dia akan selalu merasa takut gagal, takut nggak diterima, sehingga dia mengupayakan berbagai hal untuk seolah-olah menunjukkan kepercayaan dirinya. Nah, kalau orang yang percaya diri ketika dia berkompetisi, pasti akan berkompetisi dengan sehat. Dia tidak akan menilai orang, membandingkan dirinya dengan orang lain dan memberikan nilai kepada dirinya itu seperti orang lain gitu loh, apa yang diharapkan oleh orang lain. Tapi kalau narsistik kan selalu ngebandingin dirinya sama orang lain, bahkan selalu kayak pengen lebih daripada orang lain, dan dengan penuh kesombongan dia menunjukkan. Tapi orang yang percaya diri itu nggak pernah ada motivasi untuk menunjukkan kesombongan. Termasuk cara pandang dia terhadap lingkungan sekitar juga pasti beda lah. Kalau orang yang percaya diri itu pasti akan membawa
aura yang positif kepada orang lain, betul nggak sih? Tapi kalau yang narsistik tuh pasti jatuh-jatuhnya selalu negatif, ngejatuhin orang dan lain sebagainya, kayak gitu lah. Sombong gitu ya, itu Sombong, kayak. betul banget. Nah, ini sahabat keluarga nih penting nih. Jadi kalau ngomong tentang menjadi merdeka, emang ngomongin tentang kepercayaan diri dan mengaktualisasi diri atau mengekspresikan diri. Tapi berbeda dengan orang yang confident atau orang yang percaya diri itu bukan berarti sebagai orang yang narsistik ya, yang narsis yang selalu membanggakan diri sendiri, bahkan mungkin take credit ya, apa sih namanya, mengakui perbuatan baik orang lain. Nah, ini bahaya nih, kayak itu kan terjadi karena gue, padahal belum tentu gitu ya. Nah, ini penting banget untuk kita ketahui sebagai orang-orang yang ingin berusaha untuk merdeka menjadi diri sendiri dengan keunikan kita, keunikan kita masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri. Tadi kalau istilah Pak Endi itu ya, kalau misalnya orang yang belum merdeka tuh salah satunya cirinya adalah yang terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu bisa, gue nggak bisa, aduh gue emang bodoh deh, aduh gue emang nggak keren deh, gue emang nggak bisa apa-apa deh. Nah, ini terus membandingkan diri sendiri itu adalah sifat menyakiti diri kita sendiri. Kalau beberapa bulan lalu ya kita bahas tentang self love ya, tentang berusaha untuk mengasihi diri kita sendiri, misalnya memberi waktu untuk diri kita sendiri. Bahkan juga sekarang nih yang lagi populer, aku juga sempat lakukan, bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada diri kita sendiri, berterima kasih pada diri kita sendiri, meminta maaf pada diri kita sendiri atas apa yang mungkin membuat kita merasa tidak layak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sangat penting gitu. Nah, Pak Endi, Betul. closing statements dong nih buat hari ini. Kayaknya hari ini sahabat keluarga lagi pada sibuk bikin voice over challenge nih, jadinya abis pada DM langsung pada hilang. Pak Endi boleh dong sharing dong, closing statements gimana tentang topik kita hari ini, merdeka menjadi diri sendiri. Iya, yang pasti ketika kita merdeka menjadi diri kita sendiri, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Minimal kita nggak perlu hidup di dalam kepalsuan. Lelah loh hidup di dalam kepalsuan. Hidup udah capek, kalau ditambah lagi hidupnya palsu, kita ngebayangkan tiap hari kudu mikirin besok gue mau pakai topeng apa, besok gue mau pakai topeng apa, dan itu sangat-sangat melelahkan. Jadi diri sendiri itu akan membuat hidup kita tuh terasa nyaman, karena kita nggak perlu menutupi apa-apa, dan tidak perlu berbohong kepada orang lain. Dulu nggak bohong itu capek banget. Jadi kalau menurutku, yuk belajar yuk menjadi merdeka menjadi diri kita sendiri gitu loh. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari kita belajar menerima diri kita dan melihat diri kita tuh berharga, melihat diri kita itu bernilai, menyadari nggak ada manusia yang sempurna. Dan yang paling penting adalah terus tanamkan mindset gitu untuk kita terus belajar giving the best di dalam hidup kita. Sepanjang kita selalu berusaha mengusahakan yang terbaik, apapun hasilnya, kita mungkin nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi minimal kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Begitu sahabat keluarga. Termasuk Berarti voice kalau over. melakukan sesuatu, apa? Termasuk ketika ngikutin voice over challenge, ya jadilah dirimu sendiri gitu kan. Itu juga menjadi salah satu kriteria tuh yang kita mau lihat. Jangan mengada-ngada, kalau suaranya cempreng ya cempreng aja, nggak usah dibas-basin. Nggak gitu ding. Tapi minimal tetaplah menjadi diri kita sendiri, karena kita pengen ngelihat sesuatu yang natural, sesuatu yang original, sesuatu yang otentik ketika sahabat keluarga ngikutin lomba itu tuh. Itu jadi salah satu penilaian juga. Ya, jadi nanti juga pada harus pede ya, ngikut challenge-nya. Jangan ngerasa, aduh suara gue jelek, nggak berani, jangan takut. Banyak banget loh malah orang-orang yang punya suara unik tapi merasa dirinya tuh, suara gue jelek deh, padahal unik, banyak yang nyari ya. Jadi jangan langsung ngecilin diri sendiri ya, nanti itu malah jadi mengaminkan bahwa kita memang nggak layak, bahwa kita memang nggak punya kemampuan dan lain-lain. So, thank you banget buat malam hari ini Pak Endi juga sahabat keluarga untuk waktunya berbincang-bincang mengenai merdeka menjadi diri sendiri. Bulan depan September yang terkenal sebagai September Ceria. Nah, kita akan ngebahas berbagai hal yang membuat diri kita ceria. Gitu ya. Jadi jangan lupa join lagi Kamis depan, masih dibicara bincang ceria relevan asyik bareng Family First Indonesia yang akan dipandu oleh Pak Himawan Hadiraharja di minggu depan ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa ikutin voice over challenge yang bakalan diposting besok. Sampai jumpa Pak Endi juga sahabat keluarga semuanya. Oke. Bye-bye. Bye.